Halo semua, saya Zidan dan ini adalah HP terbaru dari Apple, yaitu iPhone 16. Banyak orang yang nanya, apa sih yang berubah dari HP ini dan apa kekurangan dan kelebihannya? Mari kita bahas sampai tuntas. iPhone 16 hadir dengan desain yang cukup familiar, mungkin cukup berbeda di bagian kamera belakang. Kamera belakangnya kini disusun vertikal lebih rapih dibandingkan iPhone 15 yang menyilang. Ukuran dan berat ponsel hampir sama dengan iPhone 15, hanya 170 gram. Bodinya terbuat dari kaca tahan gores dan bingkai aluminium yang kokoh, premium dan terasa sangat kompak. Tentu saja ponsel ini tahan air dan debu dengan sertifikat IP68, bisa tahan hingga kedalaman 6 meter. Layar Super Retina HDR OLED 6,1 inchinya tetap menggunakan panel keramik shield yang kuat, namun sayangnya layar masih 60 Hz. Jadi, perpindahan antara menu dan scroll terasa kurang mulus dibandingkan layar 120 Hz di iPhone series Pro atau smartphone Android terbaru. Tapi bagi kalian yang tidak memiliki device yang refresh rate-nya udah 120 Hz, hal ini bukan merupakan satu masalah dan rumornya hal ini akan diperbaiki di series iPhone 17 yang katanya di series basicnya pun akan menggunakan refresh rate 120 Hz. Tapi ingat, ini baru rumor karena iPhone 17 belum rilis, jadi kita belum tahu pastinya. Tidak ada juga fitur Always On Display, tapi kualitas layar tetap juara. Gambarnya tajam, warna akurat, dan sangat terang. Keterangannya bisa sampai 1700 nits di bawah sinar matahari langsung. Dynamic Island juga masih hadir dengan fungsinya, menampilkan notifikasi, kontrol musik, lengkap dengan kamera depan dan sensor Face ID yang andal. Speaker stereo di iPhone 16 ini punya suara yang jernih dan nyaring, cocok buat nonton dan main game. Untuk iPhone 16 ini hadir dengan RAM 8GB. Kamu bisa pilih kapasitas memori internal mulai dari 128, 256, atau 512GB. Satu perubahan menarik pada HP ini adalah tombol fisik action button-nya. Yang sebelumnya cuma ada di iPhone 15 Pro, sekarang juga hadir di iPhone 16. Tapi di iPhone 16e belum ada tombol action button-nya. Tombol ini bisa kamu atur untuk shortcut. Misalnya langsung buka kamera, nyalakan center, atau aplikasi favorit lainnya. Apple juga mulai memperkenalkan fitur AI, Apple Intelligence, seperti alat bantu menulis, bikin emoji custom, scan foto pintar, dan Siri yang makin cerdas. Ini bakal terus berkembang lewat update software berikutnya. iPhone 16 memakai chipset A18 yang lebih cepat dan hemat energi dibandingkan A16 di iPhone 15. Apple bilang chip ini 30% lebih efisien daya. Dalam pengujian, performa gaming dan multitasking terasa lancar tanpa overheating. Baterainya juga sekarang sedikit lebih besar, yaitu sekitar 3561 mAh. Ini sangat gacor sih, dan berkat chip hemat daya tersebut, daya tahan baterai meningkat jadi sekitar 15 jam 42 menit aktif pakai. Sangat impresif untuk ukuran ponsel sekecil ini. Pengisian cepat didukung hingga 30 watt, dari 0 sampai 59% cuma butuh 1 jam. Pengisian nirkabel via MagSafe juga cepat, sayangnya charger tidak disediakan dalam kotak saat kita beli. Kamera utama tetap 48 megapiksel, untuk ultrawide-nya 12 megapiksel. Sama seperti iPhone 15, dan hasil fotonya tajam dengan warna natural dan pencahayaan merata. Zoom 2 kalinya juga cukup memuaskan, meski detailnya tidak setajam kamera utama. Sementara itu, kamera ultrawide kini lebih terang dan sudah dilengkapi autofocus, sehingga kamu bisa mengambil foto makro jarak dekat dengan hasil yang tajam dan bersih. Tapi di malam hari hasil ultrawide agak kasar dan sedikit berbintik. Kamera selfie juga masih sama, hasilnya cerah dan tajam dengan fokus otomatis. Untuk video, semua kamera bisa rekam 4K dengan hasil yang tajam, warna akurat dan stabil berkat fitur anti goyang aktif. Jadi dibanding iPhone 15, iPhone 16 menawarkan performa yang lebih kencang, kemampuan foto makro, tombol action button yang baru, dan baterai lebih awet. Namun secara keseluruhan, untuk pemakaian HP,
masih terasa seperti iPhone sebelumnya, terutama dengan layar 60Hz yang terasa agak ketinggalan zaman. Kalau kamu cari HP flagship yang simple, ringkas, dan tahan lama, iPhone 16 tetap layak dipertimbangkan. Terima kasih yang sudah menonton, dan terima kasih kepada teman saya yang sudah meminjamkan HP ini. Apabila kalian suka video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Apabila tidak suka, silahkan dislike. Sampai jumpa di video berikutnya.